Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Scenes memperlihatkan para penduduk dunia bawah yang telah tiba di dunia matahari dan menyebar di sana. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Zoro dan Sanji pergi ke sebuah desa untuk membantu Jarul, sehingga mereka harus berhadapan dengan Dory dan Brogy, yang kini telah berubah menjadi raksasa iblis. Sementara itu, Luffy dan Loki langsung menargetkan Imusama, yang berarti pertarungan sengit antara mereka akan segera terjadi. Di tempat lain, Chopper Gaban mendatangi sekelompok anak-anak yang berjalan dalam keadaan tidur. Dengan menggunakan Haoshoku Haki, ia menghentikan langkah mereka agar tidak pergi ke tempat yang lebih jauh dan berbahaya. Chopper di sisi lain bergabung dengan beberapa anggota kru bajak laut topi jerami untuk melawan musuh-musuh yang ada. Sementara itu, Hajrudin dan rekan-rekannya dari bajak laut New Giant Warrior turut membantu para prajurit raksasa dalam melawan monster dan iblis. Kehadiran mereka membawa secercah harapan bagi pihak Elbaf di tengah situasi yang mencekam di dunia matahari. Mereka memang harus berpencar, karena jika tetap berkumpul dan bertarung di satu wilayah, area lain akan terabaikan dan situasi bisa memburuk. Dalam pertempuran Zoro dan Sanji melawan Dory dan Brogy, dua kru terkuat Luffy ini telah menguasai teknik baru yang disebut Busoshoku Haki terfokus. Teknik ini sangat efektif melawan musuh dengan kemampuan regenerasi. Meskipun Dory dan Brogy mendapat kekuatan keabadian dari Imusama, Busoshoku Haki terfokus memungkinkan Zoro dan Sanji melukai mereka tanpa bisa disembuhkan. Mereka mempelajari teknik ini dari Chopper Gaban beberapa waktu sebelumnya. Karena keduanya mampu langsung mengaplikasikannya dengan baik dalam pertarungan nyata, terlihat jelas bahwa Zoro dan Sanji sangat cepat dalam memahami teknik atau jurus baru. Namun, meski Dory dan Brogy terluka akibat serangan mereka, dua raksasa legendaris itu belum juga tumbang. Dalam kondisi normal saja, mereka sudah sangat kuat, apalagi kini dalam mode iblis yang membuat mereka jauh lebih tangguh. Dory dan Brogy membalas dengan serangan beruntun yang menyebabkan kerusakan besar di sekitar. Namun, Zoro dan Sanji dengan sigap menghindari serangan tersebut dan segera melancarkan serangan balik. Sanji menggunakan tendangan Hell Memories dengan mode Ifrit Jambe, sementara Zoro menyerang dengan tebasan tornado bernama Tatsumaki. Kedua serangan ini dilapisi Busoshoku Haki terfokus untuk memastikan dampak pada tubuh raksasa iblis. Akibatnya, Dory dan Brogy terhempas, membuat para prajurit raksasa yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Mereka menyebut Zoro dan Sanji sebagai manusia dengan kekuatan seperti monster. Salah satu prajurit yang mengenal mereka menjelaskan bahwa keduanya adalah kru terkuat dari kelompok Yonko Luffy, dengan bounty masing-masing di atas 1 miliar berry. Para prajurit pun akhirnya mengerti mengapa keduanya begitu kuat. Setelah terhempas, Dory dan Brogy bangkit kembali dengan ekspresi yang jauh lebih murka. Aura mengerikan yang mereka pancarkan membuat para prajurit raksasa di sekitar ketakutan. Namun, Zoro dan Sanji tetap tenang menghadapi mereka. Dengan santai, Sanji berkomentar bahwa aura Dory dan Brogy terasa berbeda, mungkin karena kemarahan mereka. Zoro menimpali bahwa mereka harus bertarung lebih hati-hati. Sanji membalas bahwa ia sudah berniat serius tanpa perlu diingatkan Zoro. Zoro kemudian menggoda, mengatakan bahwa akan merepotkan jika Sanji kalah dan malah menyusahkan teman-teman. Sanji tersulut dan meminta Zoro mengulangi ucapannya. Di tengah pertengkaran khas mereka, Dory dan Brogy bersiap melancarkan serangan Hakoku. Zoro dan Sanji segera kembali fokus. Sanji merasakan ada sesuatu yang sangat besar akan datang dan Zoro setuju. Mereka harus bertindak cepat untuk menyerang lebih dulu dan menggagalkan teknik Hakoku yang mengerikan itu. Zoro bersiap menggunakan teknik King of Hell yang pernah ia gunakan untuk mengalahkan King di Wano Kuni. Sementara itu, Sanji akan menggunakan tendangan kuat yang sebelumnya mengalahkan Queen. Keduanya tampak sangat serius untuk menghentikan serangan Hakoku. Sebagai pengingat, teknik Hakoku adalah serangan berskala besar yang sangat berbahaya. Jika Dory dan Brogy dalam mode iblis menggunakan teknik ini, dampaknya akan sangat dahsyat dan dapat menghancurkan lingkungan sekitar, menyebabkan banyak korban. Oleh karena itu, Zoro dan Sanji harus mampu menggagalkan serangan Hakoku ini dengan segala cara. Berpindah ke tempat lain di area sekolah Walrus, kelanjutan pertarungan Luffy dan Loki melawan Imusama akhirnya diperlihatkan. Luffy dan Loki menyerang secara bersamaan, tapi Imusama yang merasuki tubuh Gunko bergerak cepat untuk menghindar. Setelah itu, dia mengeluarkan buku sihir yang sama seperti dalam dua bab sebelumnya. Buku sihir itu pun melayang di udara dan Imusama menarik senapan keluar dari sana. Dia lalu melancarkan tembakan beruntun ke arah Luffy dan Loki memakai senapan itu dengan kecepatan tinggi dalam mode Gear
Fifth, Luffy memantul-mantul di udara untuk menghindari serangan Imusama. Sedangkan Loki, dia memukul semua peluru yang terarah kepadanya memakai palu Ragnir. Setelah itu Loki menciptakan serangan petir yang terarah kepada Imusama, tapi Imusama mengeluarkan perisai yang bisa menangkis petir dari buku sihirnya. Tanpa menunggu waktu lama, Luffy pun melancarkan teknik tinju yang sangat kuat. Namun sayap Imusama membesar dan menangkis tinju dari Luffy itu. Dari sayap Imusama itu pun terpancar haki yang sangat kuat, sehingga Luffy tidak bisa mengubah sayap tersebut menjadi elastis. Padahal biasanya Luffy bisa mengubah tubuh musuh yang terkena serangannya menjadi elastis. Namun hal ini tampaknya tidak bisa dipakai kepada Imusama karena haki yang dia miliki terlalu kuat, jauh di atas Luffy. Sayap Imusama itu juga terbilang sangat keras, sehingga tangan Luffy yang memukul sayap itu pun menjadi sangat kesakitan. Jadi efek elastisitas dari Luffy itu tidak akan bisa mempengaruhi tubuh seseorang yang hakinya jauh di atas Luffy. Mungkin jika perbandingan kekuatannya di mana hanya sedikit di atas Luffy saja, maka musuh itu masih akan terkena dampak elastisitasnya. Nah, berhubung haki dari Imusama ini memang jauh di atas Luffy, maka elastisitas Luffy tidak berpengaruh sama sekali. Saat Luffy masih kesakitan, Loki menerjang ke arah Imusama untuk melancarkan serangan langsung dengan palu Ragnir. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu pun menyambut Loki dengan teknik tusukan dari trisulanya. Hal ini membuat palu Ragnir, Loki, dan trisula Imusama saling beradu di sana, menghasilkan dampak besar di area lingkungan sekitar. Meski awalnya terlihat imbang, tapi pada akhirnya serangan dari Imusama lebih kuat sehingga Loki bersama palu Ragnirnya harus terlempar cukup jauh. Hal ini sangat luar biasa karena seperti yang kita tahu, perbedaan ukuran palu Ragnir Loki dengan trisula Imusama terbilang sangat jauh. Palu Ragnir milik Loki jauh lebih besar dari trisula Imusama, tapi rupanya palu itu tetap kalah dalam adu serangan. Tak sampai di sana saja, dari kejauhan Imusama pun mengarahkan trisulanya ke arah Loki yang sedang terjatuh. Lalu dari ujung trisula itu muncul lingkaran sihir yang mengeluarkan semacam meriam. Itu sama seperti yang dia perlihatkan dalam 2 bab sebelumnya. Luffy pun di sana segera bergegas maju ke depan Loki. Dia lalu mengubah tanah menjadi karet. Kemudian tanah itu ditarik tinggi untuk membentuk semacam tameng. Jadi meriam dari Imusama itu mengenai tameng karet tersebut dan terpantul kembali ke arah Imusama kembali. Loki yang dilindungi oleh Luffy bukannya berterima kasih, malah marah-marah karena menganggap Luffy melakukan hal yang tidak perlu. Tanpa mempedulikan kekesalan Loki, Luffy segera berubah menjadi wujud raksasa lalu menangkap dan melempar Imusama dengan tangannya. Meski sudah dilempar, Imusama bisa terbang dengan sangat cepat untuk kembali ke area pertarungan. Perlu Mimin Boknim tekankan, berbeda dengan Kaido saat bertarung dengan Luffy, ketika Kaido dilempar Luffy dengan kekuatan full hakinya, Kaido tidak bisa mengelak, namun Imusama bisa dengan segera berbalik arah dengan memakai perpaduan haki dan wujud iblisnya. Di sini jelas berbeda jauh kelas kekuatan hakinya. Walaupun tubuh Kaido terbilas paling keras dan kuat, lalu dia melancarkan teknik serangan kuat memakai trisulanya ke arah Luffy. Untung saja Luffy itu segera mengembalikan ukuran tubuhnya menjadi ukuran normal sehingga serangan Imusama itu kini menjadi meleset. Serangan tersebut ke arah tanah dan menghasil dampak kehancuran yang sangat besar. Jadi memang sangat berbahaya jika tadi serangan itu sampai mengenai anggota. Loki yang sebelumnya terjatuh pun kini bangkit kembali lalu menyerang Imusama dengan rentetan petir dari palu Ragnir. Sayangnya Imusama mampu bergerak dengan sangat cepat dan gesit sehingga serangan Loki itu tidak ada yang kena sama sekali. Justru hanya menimbulkan kerusakan di area pertarungan saja. Ketika tadi petir dari Loki meleset, Luffy menangkap salah satu petir dari Loki itu, lalu dia melemparkannya tepat ke arah Imusama. Seperti yang kita tahu, dalam mode Gear 5, Luffy memang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi elemen di sekitarnya, seperti petir yang sewaktu perang melawan Kaido. Loki yang melihat pemandangan ini pun sampai terkejut melihatnya. Namun, walaupun Imusama terkena petir yang dilempar oleh Luffy, dia tapi bisa bertahan dengan memakai sayapnya untuk melindungi diri. Tapi Luffy pun berkata, tampaknya orang ini adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi. Jauh lebih kuat dari Kaido yang dia hadapi di Pulau Onigashima waktu lalu. Meski Luffy merasa bahwa Imusama sangat kuat, tapi Luffy tidak kehabisan akal. Dia mulai memakai kekuatan imajinasinya untuk mengeluarkan benda dari alam fantasinya. Sebelumnya, Luffy hanya memakai kemampuan ini untuk mengeluarkan benda-benda sepele seperti kacamata, helm bisbol, dan pemukul bisbol. Namun, sekarang yang Luffy keluarkan adalah bola meriam yang sangat besar. Dia pun melemparkan bola meriam itu ke
arah Imusama. Perlu Mimin Boknim tekankan, Luffy masih memiliki kekurangan pengetahuan mengenai imajinasi Nika. Jadi benda imajinasi yang dia ciptakan adalah apa yang dia lihatnya dari sekitar, belum dari tiada menjadi ada hanya dengan membayangkan saja. Jadi tidak heran Luffy sempat kewalahan dalam menghadapi serangan di luar nalar milik Imusama. Lah Min, setiap Luffy mendengar penjelasan jadi gini wajahnya. Bagaimana bisa selihai Joy Boy masa lalu? Itu mudah nakama, seiring berjalannya waktu, Luffy akan cepat memahaminya. Memang Imusama bisa menangani serangan itu memakai Trisula miliknya, tapi Imusama bicara sendiri dengan berkata bahwa rupanya level penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika telah semakin berkembang. Jika Luffy sudah bisa mengeluarkan berbagai macam benda seperti bola meriam itu, maka tak lama lagi Luffy akan bisa mengeluarkan semakin banyak hal dari imajinasinya, sama seperti Imusama yang bisa mengeluarkan banyak hal dari buku sihir miliknya. Jadi memang bisa dibilang kekuatan Nika dan Imusama ini benar-benar mirip. Setelah itu diperlihatkan kilas balik di mana Imusama melawan Joy Boy dalam abad kekosongan dulu. Saat itu Santu Joy Boy menggunakan berbagai teknik hebat dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Benda dan peralatan yang muncul dari dimensi fantasi Nika pun sangat bervariasi dan sangat efektif. Sehingga dalam pertarungan itu Imusama menjadi cukup terdesak. Kemudian Imusama mulai berubah ke dalam wujud iblis yang sangat besar. Mirip seperti yang kita lihat di mural Elbaf. Ini adalah hal yang sangat menarik. Tapi sayangnya kilas balik pertarungan Imusama melawan Joy Boy pada masa lalu itu hanya sampai di sana saja dan semuanya pun hanya ditampilkan berupa siluet saja. Kembali ke masa kini, jadi Imusama bilang dia harus segera menghentikan serangan Luffy sebelum penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika menjadi semakin berkembang lagi. Jadi jika penguasaan Luffy terhadap kemampuan itu menjadi sempurna, Imusama akan menjadi kesulitan untuk melawannya. Sekarang ini Imusama masih terbilang mudah dalam melawan Luffy. Padahal Imusama di sini hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya saja sebab dia merasuki tubuh Gungko yang hanya bisa menampung sebagian kekuatan Imusama dari kekuatan penuhnya. Tapi karena tantangannya masih semudah ini, Imusama memutuskan untuk segera menghabisi Luffy sekarang juga. Jika Luffy sudah mencapai level kekuatan yang sama seperti Joy Boy pada masa lalu, Imusama mencari cara yang tidak etis seperti pertarungannya di masa lalu. Sebab dulu saat melawan Joy Boy, Imusama sampai juga harus berubah ke dalam wujud iblis sempurnanya, yang mana berarti itu adalah 100% dari kekuatan Imusama. Jadi memang ancaman dari Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika, pada masa ini harus segera diakhiri secepatnya. Melihat Imusama yang sedang berpikir, Luffy dan Loki pun langsung menerjang ke arahkan Imusama. Begitu juga dengan Imusama yang sudah fokus menyambut serangan dari mereka berdua karena keadaan sedang sangat kacau dan semuanya sedang sibuk bertarung. Tanpa disadari, dari kejauhan ada seorang manusia misterius yang memotret pertarungan itu. Dia mengambil gambar adegan Imusama yang sedang saling serang melawan Luffy dan Loki. Setelah tahu bahwa bajak laut topi jerami mendatangi Elbaf, jurnalis itu nekat datang ke sana juga karena dia yakin dimanapun Luffy dan kawan-kawan berada, hal besar pasti akan terjadi di sana. Apabila foto adu serangan antara Luffy dan Loki melawan Imusama itu tersebar dalam pemberitaan, hal itu dapat mengguncang masyarakat dunia. Sekali lagi, Morgans mendapat keuntungan besar dari insiden yang dilakukan oleh Luffy. Bagi Morgans, Luffy ini adalah pundi-pundi uang karena berita soal aksi si topi jerami itu selalu menghebohkan dunia sehingga membuat korannya semakin laris. Jadi semakin laris koran yang dia cetak, maka itu juga akan semakin memperkaya dirinya sebagai bos dari koran World Economic. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.